Halo Sobat Paku, apa kabar semuanya? Kali ini saya membuat satu video bukan untuk membahas ajaran dari agama lain ataupun pandangan orang tertentu tentang Alkitab. Tapi izinkan saya untuk boleh menyapa semua Sobat Paku yang telah setia mendukung dan menonton channel saya. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua kenapa di dalam channel saya logo Paku ini muncul. Dan bahkan tadi saya di awal video menyebut sebagai teman-teman Sobat Paku. Saya menyebut ini sebagai Paku karena saya terinspirasi oleh seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Yang pada waktu itu dia adalah salah satu murid yang tidak hadir untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri di tengah perkumpulan yang sedang terjadi. Saya ajak kita melihat bersama-sama Yohanes pasal yang ke-20. Yang mengajak kita melihat bersama-sama, maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi perhatikan kata Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seruan Thomas ini menunjukkan satu keyakinan bahwa Yesus tidak mungkin bangkit. Yesus pasti mati dan berada di liang kubur. Tapi menarik sekali, di ayat 26 Alkitab mengatakan 8 hari kemudian. Setelah itu Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kata damai sejahtera bagimu ini menurut saya adalah sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena dia tidak menuduh Thomas. Tetapi dia tetap mengatakan sebuah kalimat yang menenangkan dan bahkan meneduhkan. Di saat itulah Yesus berkata kepada Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Hari itu Thomas memberikan sebuah respon bagaimana dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Teman-teman, jujur dari ayat inilah saya mendapatkan satu inspirasi bagaimana saya mendesain YouTube saya berada dalam sebuah frame, yaitu paku. Saya rindu YouTube saya boleh menjadi bekas paku yang boleh meyakinkan orang bahwa ada kebenaran sejati di dalam Alkitab yang kita punya. Sekaligus memberikan jawaban atas kesalahpahaman yang dimengerti terutama oleh orang Muslim terhadap Alkitab yang kita punya. Maka dari itu teman-teman, saya rindu bekas paku yang dulu 2000 tahun yang lalu meyakinkan Thomas bahwa akan ketuhanan Yesus dan bahkan ia bersedia menjadi martir demi pemberitaan Injil di India. Hari ini saya berharap dan tentunya dengan peranan dari sobat-sobat Paku yang ada, membantu untuk men-sharingkan dan membagikan sebagai satu sarana untuk membagikan kasih Yesus dan menceritakan kebenaran yang sejati. Maka dari itu teman-teman, Paku sendiri itu sebenarnya adalah sebuah singkatan yang terdiri dari 4 huruf. Nah, saya ajak kita lihat bersama-sama. P itu sebenarnya saya buat dan desain, berisikan tentang pembinaan bagi orang-orang Kristen. Pembinaan doktrin-doktrin dasar yang awal saya membuat YouTube itu saya kemas dalam waktu kurang daripada 7 menit lah. Nah, teman-teman bisa bahas di sana konten-konten dan ketemu tentang Allah Tritunggal, tentang bahasa roh, tentang tanda orang diselamatkan, dan bahkan bagaimana mengusir setan. Ada kurang lebih 100 lebih video saya sudah pernah buat. Yaitu adalah topik yang sering kali saya bahas, yaitu tentang apologetika, pembelaan dasar iman Kristen yang dikemas bukan dengan kasar, bukan dengan arogan, tetapi dengan kelembutan dan kasih tentunya. Di dalamnya saya menegaskan
tentang kesalahpahaman orang Muslim yang mengatakan bahwa Alkitab dirubah, yang meragukan ketuhanan Yesus, dan yang meragukan akan kematian Yesus, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, K, yaitu berisi tentang khotbah dan kesaksian. Di mana pada waktu hari Minggu, saya membagikan di dalam segmen Sunday Time, yaitu firman Tuhan yang bagaimana kita belajar tentang kebenaran Alkitab. Dan juga ada beberapa kesaksian-kesaksian yang boleh menolong kita dan menguatkan iman kita. Dan U yang terakhir adalah berita yang sedang viral, yang disoroti dari segi firman Tuhan. Belakangan kita tahu bersama-sama tentang bagaimana Cut Fitri itu mengalami satu dilema, pergumulan tantangan ketika dia percaya kepada Yesus. Bagaimana saya juga menolong untuk 2 YouTuber besar yang terlibat dalam sebuah perselisihan. Teman-teman semua, saya rindu video-video saya boleh menolong para sobat Paku untuk boleh dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan para sobat Paku boleh menjadikan ini sarana untuk penginjilan dan dibagikan ke dalam sosial media manapun. Sekali lagi teman-teman, saya memiliki grup Telegram yang di dalamnya kami bersama-sama merumuskan sampai pada akhirnya saya menyapa teman-teman semua dengan istilah Sobat Paku. Dukung saya di dalam doa, dukung channel ini dengan cara subscribe, join di dalam grup Telegram untuk saling memberikan informasi, komunikasi, dan juga bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya kira sampai di sini saja video saya. Semoga ini boleh menolong kita memahami akan kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.